Roma 8 ayat yang ke-28, kehidupan yang bermitra dengan Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat 28 berbunyi demikian. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengajar bahwa manusia untuk boleh mendapatkan makan, mendapatkan yang menjadi kebutuhannya, maka dia harus bekerja. Firman Tuhan mengajar kalau dia nggak mau bekerja nggak usah makan. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus sadar, ketika bekerja itu memang merupakan satu keharusan bagi setiap kehidupan kita. Tetapi di sisi yang lain kita juga harus sadar bahwa dalam bekerja itu kita membutuhkan yang namanya berkat Tuhan. Ya. Kita membutuhkan yang namanya campur tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika kita bekerja ada hasil, ada sesuatu yang bisa kita nikmati untuk memenuhi di dalam kehidupan kita. Jadi kerja adalah sebuah keharusan, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa berkat itu Tuhan yang punya. Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, seringkali kita mengalami seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan. Ketika mereka membawa perahu dan ada Tuhan bersama-sama dengan mereka, tetapi yang terjadi di sana adalah Tuhan pasif, ya. Tuhan dalam keadaan tidur, Tuhan dalam keadaan tidak sama sekali tidak bermitra. Tuhan tidak berpartner meskipun bersama-sama, tetapi Tuhan tidak bermitra, Tuhan tidak berpartner dengan murid-muridnya. Tuhan tidak bekerja sama dengan murid-muridnya. Tuhan dalam posisi pasif, Tuhan dalam posisi tidur, kuasanya tidak bekerja. Nah, kita melihat bagaimana ketika murid-murid itu menghadapi badai, menghadapi gelombang yang dahsyat di tengah-tengah perjalanan mereka, kita lihat betapa susahnya murid-murid itu untuk boleh menolong dirinya sendiri, ya. Sampai-sampai firman Tuhan katakan perahu mereka hampir tenggelam. Kalau Bapak Ibu Saudara pernah ke Israel, jika memang benar ukuran perahu murid-murid secara umum adalah perahu yang seperti biasa digunakan untuk para wisatawan itu mengelilingi Danau Galilea, maka menurut saya perahu itu cukup besar. Sehingga ketika dikatakan bahwa ada badai, itu artinya sehingga perahu itu hampir tenggelam, itu artinya sangat keras sekali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan menulis bahwa perahu itu hampir tenggelam. Dan ketika sudah hampir tenggelam, kalau boleh saya katakan ini jalan yang terakhir, ya, yang dilakukan oleh murid-murid ketika perahunya hampir tenggelam. Apa yang mereka lakukan? Mereka teringat ada Yesus. Tetapi sebelum mereka ingat akan Yesus, perahunya itu kalau boleh saya katakan sudah compang-camping, sudah campur aduk, tidak karu-karuan. Bayangkan saudara, air itu masuk, semua yang ada di perahu itu sudah dijungkir balikan oleh air. Karena apa? Karena mereka tidak bermitra dengan Tuhan. Karena mereka tidak berpartner dengan Tuhan. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama, bahwa antara orang percaya dan Tuhan Yesus itu adalah satu kehidupan yang harus bekerja sama, ya. Mengapa demikian? Saudara harus ingat bahwa orang percaya itu adalah alatnya Tuhan. Orang percaya itu adalah sarananya Tuhan untuk menunjukkan kepada dunia
Ada Tuhan Yesus yang berkuasa, ada Tuhan Yesus yang ajaib, ada Tuhan Yesus yang luar biasa. Dan kita ingat dalam Mazmur 127, jikalau bukan Tuhan yang membangun, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Sia-sia kamu bangun pagi-pagi, tidur sampai jauh malam hanya untuk mendapatkan satu potong roti. Artinya hari itu kerja, hari itu habis, tidak ada lebihnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa di dalam kehidupan kita harus sadar bahwa kita butuh Tuhan. Ya, kita butuh Tuhan. Untuk apa? Untuk membuat yang kecil itu untuk menjadi besar, membuat yang satu itu menjadi 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Seperti perumpamaan seorang tuan yang mempercayakan harta bendanya kepada hamba-hambanya. Nah, gambarannya seperti itu, bahwa berkat itu adalah karunia yang Tuhan berikan kepada setiap orang-orang percaya. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 2, ada yang diberi 1, dan di sana dikatakan menurut kemampuan mereka masing-masing. Jadi takaran saya dengan takaran saudara berbeda, ya. Saudara yang satu dengan saudara yang lain takarannya juga berbeda. Ada yang diberi 5, ada yang diberi 4, ada yang diberi 1. Tetapi intinya yang penting adalah bagaimana apa yang sudah Tuhan percayakan itu bisa dilipat gandakan supaya bisa berhasil. Dan kita lihat yang 5 jadi 10, yang 2 jadi 4, lalu kemudian yang 1 ini yang payah, yang angel, ya. Karena apa? Yang 1 itu disimpan. Dan kepada yang 5 diberikan oleh Tuhan bonus. Yang 2 pun juga dipuji oleh Tuhan. Yang 2 jadi 4, yang 5 jadi 10. Tuhan puji mereka sebagai hamba-hamba yang setia, hamba-hamba yang mengasihi Tuhan. Jelas di sini bahwa keberhasilan dalam hidup ini adalah targetnya Tuhan. Keberhasilan hidup orang percaya itu adalah menjadi targetnya Tuhan. Keberhasilan hidup orang percaya itu adalah menjadi keinginannya Tuhan untuk terjadi dalam hidup ini. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sejenak mau melihat perjalanan daripada Bapak Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan keluar dari Haran, keluar dari Mesopotamia. Ya, kalau mungkin sekarang kurang lebih itu aslinya itu dari Irak, ya, dari negeri 1001 malam, negerinya Aladin dan Jin. Ya. Nah, kalau saudara perhatikan di sana, bahwa Tuhan berkata kepada Abraham, Tuhan akan memberkati Abraham dengan begitu luar biasa, berkat yang melimpah, keturunan seperti pasir yang di laut. Semua orang akan diberkati oleh karena Abraham, dan Abraham jadi berkat di mana-mana. Abraham dimuliakan, tetapi dengan satu syarat, Abraham harus keluar dari Haran. Abraham harus keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya yakin ketika Abraham berangkat dari Ur Kasdim, seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan, orang Ur Kasdim lihat apa yang dibawa oleh Abraham itu mungkin onta, mungkin 2 pasang atau 3 pasang, karena Abraham bersama dengan Lot, dengan Sarah dan beberapa keluarganya, tidak banyak. Orang bisa melihat Abraham ketika berangkat boleh dikatakan 0, ya. Abraham ketika berangkat boleh dikatakan 0 karena apa? Karena dia meninggalkan tanah rumahnya, meninggalkan warisannya, meninggalkan apa yang menjadi miliknya. Ketika dia menjadi penerus daripada ayahnya, semuanya ditinggalkan. Abraham hanya membawa barang-barang seperlunya yang Abraham bisa bawa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tetapi dalam pasal yang ke-13 dikatakan ada banyak emas, perak, ada banyak ternak, ya. Bahkan Abraham di sana dikatakan dia mempunyai pasukan.
ketika Lot diculik oleh orang-orang Meumim, maka Abraham mengutus berperang bersama-sama dengan pegawainya, ada sekitar 300, 500 sampai 500 orang yang sudah berlatih berperang. Artinya apa? Abraham mempunyai kuasa, Abraham mempunyai kekuatan, Abraham mempunyai berkat. Ada sebuah perubahan, dan perubahan itu dilihat, ya, perubahan itu diceritakan oleh orang-orang yang mungkin bertemu dengan Abraham lalu mereka ke Ur Kasdim. Mereka mulai cerita bagaimana Abraham sekarang diberkati dengan luar biasa, bagaimana Abraham sekarang diberkati dengan berkat-berkat yang melimpah. Itu diceritakan. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan orang bercerita tentang apa yang terjadi dalam hidup Abraham yang diberkati, secara tidak langsung orang-orang ini mereka mempermuliakan Tuhan. Mereka mengakui Allah yang disembah oleh Abraham itu adalah Allah yang hidup dan Allah yang berkuasa. Ya, ini luar biasa sekali, dan tujuan Tuhan memang seperti itu. Tuhan mau menjadikan setiap kehidupan orang percaya itu diperbincangkan oleh orang lain, bukan diperbincangkan yang negatif, tapi diperbincangkan yang positif, diperbincangkan yang mempermuliakan nama Tuhan. Ini yang harus Bapak Ibu Saudara sadari bersama-sama. Kehidupan orang percaya ketika diperbincangkan oleh orang yang negatif dalam hidupnya, itu sebuah kesalahan yang tidak boleh terjadi. Harusnya orang melihat orang percaya, orang melihat ada Tuhan yang bekerja bersama-sama dengan orang percaya, ada Tuhan yang memberkati dalam kehidupan orang percaya. Dan ketika orang yang melihat itu, mereka memperkatakan, menceritakan, setelah tidak langsung mereka mengakui ada Tuhan yang turut bekerja dalam kehidupan daripada orang percaya. Ini yang harus kita sadari bersama-sama. Jadi intinya, keberhasilan dalam hidup ini adalah targetnya Tuhan. Keberhasilan dalam hidup ini adalah sesuatu yang dirancangkan oleh Tuhan. Masa depan yang penuh dengan damai sejahtera. Ya, sesuatu yang disengaja oleh Tuhan, sesuatu yang memang diinginkan oleh Tuhan terjadi sebagai salah satu cara Tuhan memperkenalkan dirinya kepada orang-orang yang belum percaya bahwa Tuhan Yesus itu hidup dan berkuasa. Nah, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikut kita ingat bangsa Israel saat keluar dari negeri Mesir. Itu luar biasa. Sampai hari ini orang-orang Israel mereka sangat kagum dengan peristiwa yang terjadi pada saat bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Dan kita ingat apa yang terjadi di dalam kehidupan daripada bangsa Israel ketika keluar dari Mesir itu diingat sampai dengan zaman hakim-hakim. Ketika Imam Eli yang menjadi pemimpin di dalam bait Tuhan pada waktu itu, dan ketika orang-orang Israel berperang dengan orang Filistin, ya, lalu anak Imam Eli itu dia mengambil tabut, dan orang-orang Filistin mereka tahu pada masa yang lampau ketika tabut itu dibawa, maka kemenangan itu menjadi milik daripada orang Israel. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan menyatakan kebesarannya di dalam kehidupan daripada bangsa Israel. Saudara bisa bayangkan, menghadapi masalah yang sukar, masalah yang sulit. Karena apa? Di depan mereka tidak bisa berjalan, mau mundur mereka dihadang. Tetapi di sana Tuhan memberikan jalan keluar, Tuhan memberikan solusi yang tidak pernah dipikir. Ya, orang Israel tidak pernah berpikir bagaimana caranya mereka terlepas dari kejaran orang-orang Mesir dan melewati lautan. Mereka tidak pernah berpikir caranya bagaimana. Nah, itu ketika Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, ada banyak hal yang Tuhan bisa lakukan di luar batas pikiran kita, di luar batas kemampuan kita untuk bisa berpikir. Dan itu yang Tuhan menyatakan atas kehidupan saudara.
Ketika saudara dalam situasi dan kondisi yang sulit, yang sukar, firman Tuhan mengajar dalam tinggal diam dan tenang terletak kekuatan. Nah, ini yang harus terjadi dalam hidup kita sebagai orang percaya. Orang percaya jangan menyerah, jangan gampang menyerah. Ya, mengapa? Masih ada Tuhan, masih ada jalan. Ketika kita masih punya iman, kita percaya bahwa Tuhan itu ada, artinya kita masih memberikan kesempatan dalam hidup ini untuk terus melangkah. Tapi ketika orang percaya sudah menyerah, sudah tidak punya iman, artinya orang percaya itu sedang menghentikan langkahnya pada saat itu. Ingat baik-baik. Ya, Tuhan tidak mau kita berhenti. Tuhan mau kita terus jalan. Ingat, Mazmur mengajar orang benar, anaknya diberkati sampai anak cucunya itu diberkati. Artinya apa? Terus menerus Tuhan bekerja. Dari generasi ke generasi, Tuhan tidak berhenti untuk menyatakan kemuliaannya. Nah, itu yang harus kita sadari bersama-sama dalam hidup ini. Ketika bangsa Israel tidak ada jalan, Tuhan buat jalan. Ketika tidak ada pertolongan, Tuhan yang memberikan pertolongan. Sehingga bangsa Israel bisa melewati laut dan bebas dari kejaran orang-orang Mesir. Lalu kemudian yang berikut, selama 40 tahun kurang lebih, bangsa Israel menerima mana yang daripada Tuhan. Ya, mana ini bukan sembarang makanan, saudara. Mana ini adalah makanan yang langsung diproduksi dari surga dan diberikan kepada bangsa Israel selama kurang lebih 40 tahun. 2 juta orang, mungkin bisa 4 juta sampai 5 juta orang, karena biasanya kalau yang dihitung itu adalah laki-laki. Maka artinya itu jumlah yang spektakuler, jumlah yang luar biasa, dan takaran yang luar biasa itu yang Tuhan akan takarkan ketika memberkati kita. Ya, takaran Tuhan itu adalah takaran yang akan diberikan oleh Tuhan untuk memberkati dalam kehidupan kita. Takaran kita ini hanya 2 tangan ini saja, saudara. Nggak lebih, nggak kurang, itu sudah cukup ini, ya. Tetapi kalau Tuhan yang punya takaran itu nggak bisa dihitung. Takarannya Tuhan itu luar biasa. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, yang Tuhan takarkan untuk memberkati dalam kehidupan kita itu bukan takaran kita, tetapi takarannya Tuhan. Sehingga jangan heran dalam kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, hidupnya benar sesuai dengan firman Tuhan, kalau boleh saya katakan berkatnya itu mengalir begitu luar biasa. Dan ini yang harus kita nikmati dalam hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, saya suka dengan apa yang terjadi dengan Ishak ketika di Gerar. Ya, ketika Ishak tiba di Gerar, Ishak kenalan dengan orang Gerar. Ya, orang Gerar tahu siapa Ishak dan tidak ada yang istimewa. Ya, dan menjadi luar biasa ketika pada saat itu Ishak bertindak di luar biasa daripada orang-orang Gerar ketika menghadapi musim panas. Apa yang terjadi? Tuhan berkata, kamu pergi ke Gerar dan tinggallah di sana dan aku akan memberkati kamu. Saudara, firman Tuhan tidak menulis bahwa tiba-tiba Ishak punya gandum beratus-ratus ton, tidak. Tetapi pada saat itu firman Tuhan mengatakan menuai 100 kali lipat. Pada musim panas itu Ishak menuai 100 kali lipat. Kalau dikatakan menuai artinya ada menabur, ya. Kalau ada menabur itu artinya ada benih yang disemaikan di tanah yang tandus. Ada benih yang disemaikan di tanah yang kering. Ada benih disemaikan di tempat yang tidak ada air, di tempat yang tidak ada hujan. Benih gandumnya Ishak itu disebar. Tapi ingat, Ishak bermitra dengan Tuhan. Ishak bersama-sama dengan Tuhan. Dan ketika benih itu ditabur, karena Ishak bermitra dengan Tuhan, Tuhan buat benih yang jatuh di tanah yang tandus. Mungkin kalau boleh saya katakan tanah itu bisa dikatakan kerasnya seperti batu kira-kira. Benih itu tumbuh, saudara.
Karena Ishak bermitra dengan Tuhan, benih itu tumbuh. Karena Ishak bermitra dengan Tuhan, benih itu menjadi besar. Karena Ishak bermitra dengan Tuhan, benih itu mengeluarkan bulir-bulir. Karena Ishak bermitra dengan Tuhan, Ishak menuai 100 kali lipat. Saudara punya Tuhan yang hidup, saya punya Tuhan yang hidup. Tuhan yang mampu membuat yang mustahil bagi kita, tidak mustahil bagi Tuhan itu akan terjadi. Dalam kehidupan rumah tangga, kita ingat perkawinan yang ada di Kana. Bukan kebetulan ketika Yesus hadir di perkawinan di Kana itu pada hari yang ketiga. Firman Tuhan menuliskan bahwa pada hari ketiga ketika Yesus datang itu anggurnya habis. Anggur yang pertama adalah anggur perasan dari kebun anggur yang ditanam oleh orang, diperas oleh orang, lalu kemudian dijadikan minuman anggur. Semuanya dibuat oleh manusia. 3 hari anggur itu habis. Kadang di dalam perjalanan kehidupan rumah tangga kita mengalami kehabisan air anggur. Artinya tidak ada lagi cinta di dalam suami istri, tidak ada lagi kemesraan dalam kehidupan suami istri. Mengapa? Karena seringkali orang ketika membangun sebuah kebahagiaan dalam rumah tangganya, dia membangun dengan kekuatannya sendiri. Dia membangun dengan hartanya, dia membangun dengan fisiknya, dia membangun dengan pangkat kedudukannya, tetapi tidak melibatkan Tuhan. Saudara, harta bisa habis, kecantikan bisa pudar. Orang yang gagah perkasa, maaf, kalau sudah kena stroke saudara, jadi elek saudara. Saya ngalami loh saudara, orang kalau kena stroke itu wajahnya hancur, jalannya miring-miring gak karuan, ya, nggak bisa dibanggakan. Kalau tidak diikat dengan kasihnya Tuhan, melihat kondisi suami seperti itu, apalagi maaf, kalau didulang, kalau maaf itu nyotos terus saudara. Ini nasinya tidak bisa masuk kalau sudah stroke, ininya miring, bibirnya miring begitu. Bikin susah, udah tidak ganteng lagi, tidak cantik lagi. Ketika mengandalkan ketampanan, kecantikan untuk membangun kebahagiaan, ada batasnya. Tetapi ketika Yesus datang di perkawinan Kana itu, Yesus membuat anggur yang baru. Anggur bukan dari kebun manusia, anggur bukan yang dibuat oleh proses manusia, tetapi anggur yang dibuat oleh Tuhan sendiri, dari tangannya Tuhan sendiri. Dan pemimpin pesta itu mengatakan anggur ini lebih manis daripada anggur yang pertama tadi. Ketika rumah tanggamu kita bermitra dengan Tuhan, maka rumah tangga kita akan menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Rumah tangga yang diliputi dengan damai sejahtera, rumah tangga yang diliputi dengan sukacita ketika bermitra dengan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dan yang terakhir, ketika kesehatan kita bermitra dengan Tuhan, maka Tuhan akan memberkati dalam kehidupan kesehatan kita, memulihkan ketika kita sakit, menyembuhkan ketika kita sakit, dan membuat kita boleh tetap berdiri tegak bagi kemuliaan dan kebesarannya. Pagi hari ini, adakah saudara masih bermitra dengan Tuhan, ataukah saudara berjalan sendiri balik? Ya, kalau saudara tidak bermitra dengan Tuhan dalam usaha saudara, tidak bermitra dengan Tuhan dalam keluarga saudara, saudara akan mengalami yang namanya kegagalan. Pasti. Karena manusia itu di satu titik dia akan mengalami, di mana itu sebagai titik lemahnya dia akan mengalami, dan itu akan menjadi sebuah hal yang buruk dalam hidup kita. Tapi marilah kita bermitra dengan Tuhan dalam keluarga, dalam berusaha, dalam segala hal. Kita mau bermitra dengan Tuhan. Ya, kita bekerja, Tuhan memberkati. Kita berdoa, Tuhan yang menolong. Kita berdoa, Tuhan yang menyembuhkan. Ketika kita bermitra dengan Tuhan, keajaiban dengan keajaiban itu akan menyertai atas hidup kita. Maju terus bersama-sama dengan Tuhan, nikmati keajaibannya, memberkati atas setiap kehidupan kita sampai selama-lamanya. Immanuel, Tuhan Yesus memberkati, beri kemuliaan bagi nama Tuhan.